谢诸位信任轩辕仙城。可是当真舍不得你走啊！臭婆娘！迷雾，暗影术确。像这些如花似玉的，你太小看暗影仙城了，让他跟你拼了！ Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari Senin ya guys ya, semangat buat kalian pada kerja dan sekolah. Yang semangat yuk, yang semangat. Mimi juga semangat nih membuat alur cerita buat Deo Pak Boy. Nanti juga bakal bikin spoiler tapi bukan upload hari ini ya. Mungkin di Jumat atau Sabtu kali. Biar kalian nontonnya lebih pada santai gitu ya kan. Kalian tunggu saja, oke? Di part 386 Nitian Cecon hari ini kita bakal menyaksikan negosiasi penuh antara Tan Yun dengan para penguasa kota di sana. Negosiasi ini tidak berjalan lancar di akhirnya guys. Bahkan akan terjadi sebuah pertarungan Tan Yun bersama Chang Feng melawan sebuah pasukan dari salah satu kota. Wah, kota manakah yang ingin menghancurkan kota Sonya juga nih? Selain kota Ichi. Bakal bertarung seru ini mah. So, tidak perlu basa-basi lagi. Langsung saja kita masuk ke intro guys. Hehehe. 能谈了吗？一气之地根本没有炼制这些宝物的材料。 Di part terakhir, kita tuh udah menyaksikan gimana Tan Yun dan Chang Feng bertemu dengan para penguasa kota beserta jenderal di medan perang kuno. Terjadilah negosiasi di sana guys, tapi baru aja nego, para jenderal lain sudah meremehkan bahkan mengatai kota Sonyeon yang memerlukan bantuan untuk berperang. Jadi nggak layak diajak buat kerjasama. Sampai akhirnya Tan Yun menunjukkan harta-harta dan pilihan dia miliki. Barulah pada kaget dan terdiam. Tan Yun menunjukkan secara seksama semua harta tersebut, membuat mereka penasaran apa hubungan dia dengan si kota Sonyeon. Chang Feng menjelaskan kalau Deo Pak Boy merupakan jenderal baru yang diangkat oleh kota Sonyeon mereka, dan harta-harta ini berasal dari dia, sementara pil tingkat tinggi juga buatan dia. Kerennya semua harta pil dan jimat yang ada di sini itu nggak ada batasan guys, karena hanya bisa memproduksinya membuatnya kapanpun dia mau. Namun pasti membutuhkan yang namanya bahan ramuan dengan kualitas tinggi. Jenderal dari kota bayangan yang bernama Jenderal Anjing, dia malah mengajak Tan Yun buat memasuki kotanya saja. Jenderal Anjing bukan anjing ya. akan menjadikan Tan Yun sebagai praktisi abadi teratas. Apalagi katanya kan kota Sonyeon sedang dalam bahaya ya. Jadi kenapa harus mengambil resiko yang mengancam nyawa kalau mengikuti kota yang dalam bahaya gitu, kata dia. Bukan cuma Jenderal Anjing, jenderal kota lain pun sama guys. Menjanjikan bakal memenuhi kebutuhan-kebutuhan Tan Yun di masa depan kalau dia pengen memasuki kota mereka. Tan Yun ini tipe orang setia. Dia membalas, kalau kalian pengen hal-hal yang kutunjukkan ini, maka hanya bisa kalian dapatkan dari kota Sonyeon. Dan aku tetap menjadi jenderal dari kota itu sendiri. Untuk hal lain dia tidak mau membicarakannya. Melihat mereka yang sepertinya tidak tertarik, maka hanya menyimpannya kembali semua harta dan pil yang dia tunjukkan itu. Tentu auto terdiamlah para jenderal kota ini ya kan. Chang Feng masih mencoba menggoda-goda mereka. Mengatakan di dalam cincin ini terdapat 100.000 pil abadi kelas atas, 10.000 pagoda ruang dan waktu, 5.000 buah senjata abadi dan formasi jimat. Jadi kalian pikirkanlah baik-baik. Jenderal Kwang Lan maju guys. Menurut dia, tindakan Tan Yun dan Chang Feng ini pasti jujur. Dengan sengaja menawarkan semua harta itu di hadapan mereka. Tapi tetap saja, daripada bergabung dengan kota Sonyeon dan memiliki risiko yang besar, mending direbut aja itu semua harta dan pil yang Tan Yun miliki ya kan. Wah, dia ngajak Tan Yun perang nih. Tan Yun membalas, silakan coba saja. Ketika Jenderal Kwang Lan menyerbu, tiba-tiba keluar.
Jenderal kota Qinyu memilih untuk membela Tan Yun. Mereka sudah berani datang, jadi harusnya kita menghormati penawaran mereka, kata sang jenderal. Bahkan dia langsung menyatakan bersedia kerjasama dengan kota Sonyon. Mantap. Tan Yun pun langsung menyerahkan cincin penyimpanan yang berisikan pil-pil dan harta yang dia janjikan. 愿和轩辕仙城合作。 Tentu kota lain pun tergiur guys. Seperti kota Wushang, kota Pailian dan bahkan kota Anying pun mulai ikut-ikutan untuk menyatakan bekerja sama. Dan terakhir, kota Kuanglan pun bersedia juga untuk kerjasama guys. Padahal tadi nyerang duluan dia. Tapi Tan Yun tetap membiarkannya ya, boleh juga nih. Tan Yun pun langsung menyerahkan semua harta yang dia janjikan. Chang Feng menjelaskan secara jujur, sebenarnya kerjasama ini bukan cuma menjalin hubungan antar kota. Jadi mereka sudah memprediksi kalau kota Yiqi akan memanfaatkan pertemuan ini untuk menyerang kota Sonyon. Karena mengira kota Sonyon pasti sedang kosong pertahanannya. Bahkan dia yakin pasukan kota Yiqi sudah sampai ke kota Sonyon mereka. Maka dari itu Tan Yun pastikan, 多谢诸位信任轩辕仙城。 两位小哥可不能忘了暗影。 jikalau sampai terjadi apa-apa kepada kota Sonyon, maka dia tidak akan memberikan harta-harta ini lagi kepada kota mereka. Dalam artian, kota-kota mereka ini mau tidak mau harus ikut membantu kota Sonyon guys. Kalau mereka tidak ingin kehilangan keuntungan harta pemberian Tan Yun. Jenderal Qinyu orang pertama yang memerintahkan pasukannya agar segera mempersiapkan pasukan buat menyerang kota Yiqi. Wow, jenderal paling aktif nih. Semua kota lain pun jadi ikut-ikutan mempersiapkan pasukan mereka. Dan karena sudah sepakat, maka Tan Yun pun mohon pamit pergi karena dia masih harus mengurus pembuatan pil beserta harta untuk mereka. Mereka pun berpisah di sana guys. 诸位，后会有保重。 Di tengah perjalanan, Chang Feng yakin beberapa dari jenderal tadi pasti ada yang tidak jujur. Tentu Tan Yun tahu hal itu guys. Dia malah sudah menunggu pengkhianatan dari mereka dan tuar. Baru aja dia omongin, muncullah jenderal Anying bersama dengan pasukannya. Si jenderal mengepung mereka berdua, bahkan masih mengajak Tan Yun untuk bergabung saja dengan kota mereka daripada kota Sonyon. Chang Feng mengatai kota Anying yang sangat kotor dan penuh akan pengkhianatan tidak layak dihuni. Buktinya saja, hari ini cuma beberapa menit mereka sudah tidak bisa memegang omongannya sendiri. 可是当真舍不得你走啊！ Sang jenderal langsung memerintahkan pasukannya untuk menghabisi Chang Feng. Sementara Tan Yun cukuplah ditangkap. Buset, dia Pak Boy kita mau ditangkap guys. Yang ada kalian yang ditangkap. Chang Feng masih bisa menangani para pasukan kroco ini. Masihlah mudah. Sementara Tan Yun memanggil keluar para pasukan wanitanya. Tan Yun kita lagi malas berantem nih ceritanya nih guys. Dia harus menyimpan kekuatannya untuk perang besar nanti. Bakalan seru ya perang puncak. 这些如花似玉的。 Jenderal Anying menyerang langsung ke arahnya Tan Yun. Wait, kalian jangan lupa kalau dia Pak Boy masih memiliki 3 binatang peliharaan terkuatnya. Kera iblis, naga biru, bahkan singa emas mantul. Jenderal Anying tidak takut, malah merasa Tan Yun sudah meremehkannya. Sang jenderal pun menggunakan teknik kabut hantu, membuat dirinya tidak terlihat dan tidak terlacak di dalam kabut. Tan Yun saja dipentalkan dengan satu serangan guys. Sama halnya dengan ketiga binatangnya itu kesulitan menyerang dirinya. Sebaliknya mereka lah yang diserang dari dalam kegelapan. Wah, ini sulit nih melawan musuh seperti ini. 你太小看暗影仙城了。 Sampai akhirnya Dewa Pak Boy memanggil pedang Dewa Cahaya. Cahaya besar pun dipancarkan dan tuar.
sihir kabut dihilangkan dan posisi Jenderal Anjing pun ketahuan guys. Si Jenderal masih mencoba menyerang, bukannya kabur. Dia merasa tidak bisa membawa Tan Yun pergi lagi. Maka satu-satunya pilihan adalah menghabisi dia guys. Dan hasilnya, Gerak Iblis menghadangnya sementara Dewa Pak Boy menggunakan mata Hong Meng dan menghipnotisnya. Harta yang tadi dia berikan pun diambil kembali. Barulah Gerak Iblis menghabisinya di tempat menggunakan pukulan tongkat keras sakti keras Sun Wukong. Mantap. Amat sudah kan, semua musuh sudah diratakan. Barulah mereka bisa kembali ke kota Sonyan dengan aman. Para jenderal lain bertanya-tanya kenapa kota Qingyi tidak membantu mereka tadi. Padahal pas negosiasi dia maju paling depan. Nah jadi sebenarnya guys, Jenderal Qingyi itu juga bukan orang yang baik-baik banget. Pas negosiasi dia sengaja membantu Tan Yun karena cuma pengen lihat apakah bantuannya sepadan ataukah tidak. Lagian selama Tan Yun tidak jatuh ke tangan mereka semua, maka Jenderal Qingyi juga gak bakal bertindak apapun. Jadi memang Jenderal Qingyi ini hanya beraksi kalau menurut dia menguntungkan dirinya bahkan kotanya guys. Ya sebenarnya itu nggak salah sih. Justru emang biasanya seperti itu. Di dunia asli ini kebanyakan orang pengen membantu kita ketika kita masih ada manfaatnya bagi orang tersebut. Setuju nggak guys? Memang nggak bilang semuanya ya, tetapi rata-rata. Yaitulah cara kerjanya dunia. Anda dibutuhkan ketika Anda dianggap bermanfaat. Anda dibantu kalau dianggap masih bermanfaat juga. Atau sebaliknya, dia mengasihani Anda, ya enggak? Ya, Mimin sekali lagi tidak membilang itu semua terjadi kepada semua orang. Cuman rata-rata guys, hehe. Oke, kita masuk ke bagian spoiler buat part 387 Ni Tian Zhejun. Penasaran juga kalian kan perang besar terjadi seperti apa? Oke. Langsung aja di hari Jumat kita semua bakal melihat Jenderal Sima dengan penguasa kota Yiqi sudah di depan kota Sonyan. Tapi mereka mendapatkan laporan kalau Tan Yun berhasil bekerja sama dengan keempat kota lainnya. Dan sekarang pasukan keempat kota sudah mengepung kota Yiqi mereka dari segala arah. Wah, auto marah lah Jenderal Sima ya kan? Emangnya sebesar apa keuntungan yang Tan Yun kasih kepada mereka sampai pengen kerjasama ya? Jadi pasukan kota Yiqi sudah sampai ke hadapan kota Sonyan. Tinggal mulai perang aja nih. Sementara Sonyan Rou dengan pertahanan terakhir kesulitan bertarung melawan para jenderal. Gak ada pilihan, Tan Yun harus membantu dia dengan membentuk pelindung khusus buatan dirinya guys. Di sini Mimin takut. Pas perang tiba-tiba ingatan Sonyan Rou itu kembali guys. Dan malah nanti dia sibuk menyerang Tan Yun pula, kan bisa bahaya itu. Malah jadi perang sesama sekutu nanti. Kacau guys ya. Selesai dulu buat part 386 Ni Tian Zhejun. Against the Sky Supreme melawan langit yang tertinggi, dan satu hal yang pasti cuma di sini Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.